Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sama gua Herjuno Syaputra. Sore ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kita datangkan ke studio. Seperti biasa kalau teman-teman tahu kan, kalau tiap podcast, tiap episodenya pasti punya topik yang beragam. Topiknya A dari Z semuanya ada, mau olahraga, yoga, film, politik, ekonomi, sosial, many things. Banyak sekali yang kita bahas dan ini kesekian kalinya gue jadi hostnya dan to be honest this is one of my best experiences ya, karena gue bisa banyak belajar dari banyak ahli ya di bidangnya masing-masing dan punya insight dan values yang luar biasa yang kita anak muda bisa belajar di sini, bagaimana kita melihat hidup dari berbagai perspektif. Asik. Sehat-sehat semuanya sore ini ketemu lagi dan seperti biasa apapun yang teman-teman kerjakan semoga harinya menyenangkan, harinya produktif dan juga banyak hal yang bermanfaat ya. Tiap harinya kalian bisa ngasih manfaat nggak cuma buat diri sendiri tapi orang tua, keluarga, kalau lebih besar lagi bisa untuk komunitas. Jadi teman-teman nggak cuma istilahnya spending money atau ngapain, tapi ada sesuatu yang teman-teman bisa kerjakan dan itu bisa bisa menjadi manfaat. Nggak perlu repot-repot, belajar aja itu udah satu. Kalau lagi ini ya lagi sekolah atau kuliah, belajar itu aja salah satu pengorbanan dan salah satu bentuk kontribusi kalian untuk diri pribadi dan keluarga sebenarnya. Jadi nggak perlu mikir aku harus nyumbang uang, aku harus ini ya, kalau ada nggak masalah, tapi hal-hal simple, hal-hal kecil itu bisa dari ya mana aja untuk menjadi orang atau pribadi yang bermanfaat. Nah, kalau bicara platform, seperti biasa teman-teman bisa akses ada kurang lebih 10 platform yang kita punya. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo, @partai-perindo ya, di semuanya medsosnya Partai Perindo. RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anyus.id, YouTube-nya Partai Perindo dan website-nya dari Partai Perindo. Dan seperti biasa juga, jadi teman-teman kalau tadi platformnya, sekarang kalau nonton ya kayak biasa ya, kalau gua udah berapa kali sering ingetin kalau kita nonton ya daripada kita mungkin nggak ada kerjaan, mending nonton lagi senggang, karena siapa tahu dapat e-voucher ada Rp300.000 masing-masing, 3 voucher jadi satu orang Rp100.000. Caranya gampang banget, tinggal nonton the whole production sampai akhir. Nanti jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo dan tulis kira-kira quote apa yang relate sama bahasan kita hari ini, dan nanti 3 pemenang akan kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Tapi make sure teman-teman sudah follow Instagramnya Partai Perindo. Jadi ya itu syaratnya, gampang sekali. Nah, tema kita hari ini adalah menarik nih sebenarnya ya. Bagaimana dua hal ini yang kadang di satu sisi ada yang bilang berbenturan, tapi di satu sisi juga bisa relate. Karena banyak sekali orang-orang yang terjun ke dunia politik punya background misalnya pengusaha, atau sebaliknya politik juga punya tadi beberapa politisi itu juga punya usaha. Jadi sebenarnya pengusaha dan politik ini dua hal yang cukup sering kita dengar ya dari sosok-sosok tamu yang kita undang. Jadi bahasannya sore ini adalah tantangan ketika menjadi pengusaha yang berpolitik. Waduh. Mungkin sebagian dari teman-teman bercita-cita menjadi pengusaha ya, siapa tahu, who knows. Tapi kadang ketika kita sudah punya sesuatu yang sudah kita gapai, ada hal lain yang ingin kita coba. Dan ini salah satunya politik. Banyak, itu kenapa kalau saya ngobrol dengan beberapa narasumber, kenapa mereka into politics? Karena mereka somehow mencari tantangan baru atau aktualisasi diri ya. Karena mungkin punya usaha, tapi kalau tidak bisa berkontribusi di ruang yang lebih besar lagi, salah satu politik, kenapa enggak gitu. Jadi itu kenapa. Tapi nanti gue coba tanya sama narasumber kita, all the way from Sumatera ya, Pematang Siantar, lumayan jauh ya, nyebrang kapal feri ya dari Merak, Bakahuni, lanjut Lampung, Palembang. Nih langsung aja kita sapa, ada Bang Joner Binton Silayan. Aduh, selamat sore Bang. Selamat sore, Apa Mas kabar? Jono. Sehat? Terima kasih banyak. Oke, aku manggilnya apa nih? Bang Joner? Bang saja. Bang John. Bang Joner. Oh, Joner. Namanya keren loh. Joner Binton Silayan. Aduh, udah jelas lah ya dari mana gitu ya. Ya, Sumatera Utara. Horas.
Horas. Aduh, luar biasa. Ini Sumatera Pride nih. Saya dari selatan, Bang. Oh, sama-sama Sumatera ya. Iya, kita sama-sama Sumatera, sama-sama. Anak Sumatera ya. Iya, kadang kalau ngomong padahal nggak marah tapi keras ya. Sering loh. Padahal memang ya karena kita mungkin ya, karena mungkin dulu rumahnya jauh-jauh, jadi kalau manggil orang teriak-teriak. Iya, Ya makanya itu juga sebagai orang Sumatera, jadi tau lah ya rasanya ya. Bang Joner sehat? Sehat, sehat, terima kasih. Hari ini ngapain aja sebelum datang ke podcast tadi? Terima kasih Mas Jono, terima kasih juga sudah diundang ke podcast Aksi Nyata yang luar biasa. Betul. Yang hits ini ya. Asik. Jadi saya punya kesempatan hari di sini juga sudah merupakan suatu kebanggaan buat diri saya sendiri ya. Bisa sharing-sharing tentang pengalaman di sini. Jadi ke hari-hari saya ya masih berkutat di dunia bisnis ya, Baik. Mas Jono. Masih melakukan aktivitas bisnis, apalagi kita sekarang sudah bisa dikatakan Ya, mulai bangkit lah ya. Betul, seperti betul. semula ya, ekonomi sudah mulai naik lagi gitu. Oke. Jadi Bang Joner pengusaha sekarang, aktif tadi bidang apa Bang kalau boleh tahu? Macam-macam Mas. Waduh, saya suka nih jawaban gini nih. Iya, macam-macam. Iya, menusuk nih. Macam-macam, oke. Tapi lebih spesifik gitu ya? Iya, spesifiknya apa biasanya? Oke, awal bisnis saya itu sebenarnya saya di dunia perhotelan. Oke. Karena saya itu dulu, boleh ya sedikit flashback ke Of belakang course, ya? boleh. Ya, saya dulu sebenarnya itu lama di luar negeri juga ya. Oke. Sekitar 12 tahunan lah di dunia hospitality perhotelan. Baik. Jadi saya dari antar negara ke negara di cruise line di mana-mana sudah berpetualang lah gitu. Jadi kembali ke sini. Kapal pesiar. Oke. Jadi saya bisa katakan bahwa saya menekuni dunia usaha ini juga suatu kebetulan atau tanda kutip kecelakaan ya. Oke. Kenapa begitu? By accident ya. Karena begini Mas Jonal. Karena saya ketika balik ke Indonesia itu mencoba melamar, tidak ada yang terima saya kerja. Oke. Iya, karena tidak pernah cocok harganya. Oke, nah ini memang benar Bang, ada gap gitu ya. Ada gap. Karena mungkin Bang Joner lihatnya standarnya di luar. Betul. Kalau pas kesini agak miris ya gitu. Kelamaan di luar, iya, pas bener. kesini, waduh, ini kaget ya. Hidup saya bagaimana ini di sini? Benar, gitu. benar. Akhirnya saya berpikir keras, beberapa diskusi dengan teman-teman baru, karena Jakarta juga bagi saya sangat baru sekali ya. Oke. Karena saya juga dulu keluar itu bukan dari Jakarta tapi dari Medan langsung gitu. Oke. Nah, jadi akhirnya saya memulai bisnis yang tak jauh dari dunia hospitality, pariwisata ya. Dunia awal saya pariwisata, membuka tour and travel, berkembang segala macam. Kemudian terbenturlah ketika muncullah kompetitor-kompetitor yang luar biasa ya, dunia online mulai berkembang saat itu. Jadi kita mulai putar otak nih, gimana nih kita bisa survive ya dalam hal ini. Ya kita membuat suatu bisnis lain dengan partner-partner baru. Tentunya kita juga harus berkolaborasi dengan teman-teman sesama pengusaha ya. Jadi ketika kita terjun ke dunia itu, kita harus di ruang lingkupnya itu, di ruang lingkup dunia usaha semuanya. Jadi kita banyak belajar lah, kemudian kita bikin beberapa bidang usaha, mulai dari pengadaan barang jasa hingga sampai konstruksi saat ini gitu. Waduh. Gitu. Jadi ada beberapa, makanya saya bilang tadi macam-macam gitu. Iya benar, baik, macam-macam. Benar gitu, macam-macam. Istilahnya dalam hal ini sekarang itu palu gak ada, palu mau gua ada. Asik. Gitu. Emang harus gitu Bang kita. Harus fleksibel sekarang ya. Karena kan perkembangan zaman dan juga sebagai anak muda ya, tadi kalau banyak anak muda tuh bermimpi untuk jadi pengusaha loh Bang. Betul. Dan Bang Joner sudah mewujudkan itu, salah satu ya menurut saya kelebihan. Dan kita bicara kalau sore ini kita bicara ya kisah Bang Joner dan juga bagaimana seorang yang muda yang punya usaha, dan juga tentunya soal isu-isu kekinian. Nah, kalau Bang Joner sendiri dulu kan jadi pengusaha by accident ya, masalahnya nggak sengaja. Tapi sebenarnya karena tadi kan sering ngelamar sini nggak cocok harganya, karena memang ya jauh sih, saya tahu kapal pesiar pasti harganya memang begitu deh ya, belasan puluhan gitu ya. Tapi ketika ke Indo pasti agak shock karena UMR lah segala macam, UMP. Nah dulu Bang Joner sendiri ngelihat ya bahwa selain karena tadi tidak ada yang cocok ya di Indonesia, apakah memang dulu memulainya itu ya tadi, apakah perlu link atau sebenarnya sendiri atau dibantu teman-teman dulu? Ya, jadi gini Mas Jono, awalnya
kita memulai dunia bisnis itu tentunya kita harus memiliki jaringan luas ya. Oke. Link kita harus ada. Ya, link. Mau link ke pemerintahan, mau ke swasta itu harus saling kita kolaborasikan. Jadi awalnya saya hanya bergabung di satu organisasi pengusaha namanya HIPMI. HIPMI ya. Himpunan Pengusaha Muda. Nah, di situ saya mulai membentuk karakter saya, bos, peluang-peluang bisnis seperti apa yang bisa kita tangkap di khususnya DKI Jakarta ini dulu ya. Nah, kemudian seiring berjalan waktu kita banyak belajar ke senior karena ada satu pemikiran bahwasanya pengusaha itu sebenarnya ada dua tipe, Mas. Oke. Yang satu pengusaha by nasab dan satu pengusaha by nasib. Oke, nasab Nasab dan nasib. Oke. Dan nasab itu artinya gini, pengusaha by nasab itu maksudnya pengusaha yang warisan dari orang tua. Ya, oke. Jadi orang tuanya pengusaha, anaknya ikut jadi pengusaha gitu. Nah, saya kan bukan anak pengusaha, saya hanya pedagang, cuman hanya anak seseorang. Ada yang beberapa bekerja orang gitu. yang memang punya privilege ya. Iya. Oke, baik. Dan yang by nasib itu ya mungkin seperti saya dibentuk ya menjadi harus pengusaha yang harus membentuk diri sendiri, bukan dari seseorang atau dari turunan dari manapun gitu. Oke. Nah, itu saya jalanin, Mas. Jadi pengusaha yang bukan dari keluarga pengusaha. Bukan, Jadi, sama sekali bukan. Menjadi pengusaha memang yang learning by doing dong, Bang. Learning by doing, Nah, ya. ini kalau saya ngeliat Bang ya, kalau kita yang memang bukan dari keluarga pengusaha, ya kita kan pasti akan sangat istilah awam dengan segala macam. Bang Jonar dulu bagaimana memahami semuanya dari ya awal-awal kan pasti. Ya, betul. Gini, modal mungkin punya, tapi ada hal lain yang Bang Jonar pasti nggak punya kan? Betul. Gimana dulu? Dalam dunia usaha ini, Mas, modal bukan hal utama. Oke. Betul. Yang pertama itu Aku sering dengar ini sih, Iya. modal uang bukan hal utama bukan ya. hal yang paling Oke, utama. good. Yang paling utama itu bagaimana keinginan kita untuk maju. Oke. Mental itu yang kedua. Modal itu bisa saya urutkan mungkin urutan yang kesekian lah ya. Artinya modal mungkin bisa kita utang sana sini segala macam, tapi mental yang kita bentuk dari diri kita sendiri itu yang harus kita perkuat gitu. Oke. Karena dalam dunia usaha ini saya juga belajar dari senior Mas sebenarnya, dari organisasi HIPMI, dari Kadin, karena saya juga di Kadin ya. Nah, saya banyak belajar, banyak yang jatuh bangun. Kalau saya jatuh bangun, jatuh bangun gitu. Itu hal biasa ya. Nah, di sini dibentuklah karakter kita itu bahwasanya kita harus mampu gitu. Kita harus melihat ke atas terus. Kenapa saya nggak bisa seperti dia sih? Kita teruslah. Artinya dalam skala kecil kita mulai dulu ya. Skala kecil kita mulai, ini berhasil, kita mulai memikirkan ke depan lagi. Nah, kemudian pelan-pelan secara bertahap saya rasa mental kita akan terbentuk, karena banyak juga pengusaha yang setelah jatuh dia tidak berpikir bangkit tapi menjadi karyawan kembali gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya belajar dari organisasi yang saya ikutin sampai posisi saya sampai di puncak organisasi juga saya masih terus belajar dari senior gitu. Ya, ini mental berapa kali aku wawancara banyak narasumber, mereka banyak salah satunya Bang Jonar menekankan soal mental. Ini penting sekali sih. Kadang kita sudah kalah duluan ya. Betul. Sama mental ya. Dalam hal apapun, mau ikut lomba atau kerja segala macam ya, terutama tadi pengusaha, mentalnya dulu yang harus dibentuk ya Bang. Nah, ini berarti kaitannya dengan Bang Jonar bahwa untuk menjadi pengusaha penting sekali untuk kita dikelilingi orang-orang yang memang let's say orang-orang yang like minded ya, yang sama gitu ya visinya. Misal kita mau jadi pengusaha tadi kuliner, harus bergaul dengan teman-teman yang memang punya background seperti itu. Betul. Menurut Bang Jonar, seberapa penting sih kita istilahnya membentuk lingkungan kita agar kita memang tadi visi dan misi cita-cita kita bisa tercapai. Memang lingkungan tuh luar biasa ya pengaruhnya. Iya, betul, betul Mas. Sangat berpengaruh sekali. Okay. Ketika kita ada lingkungan yang mayoritas pengusaha, pasti mindset kita akan berubah menjadi seorang pengusaha yang akan sukses ke depannya. Apalagi kita yang nggak punya tadi background ya, tidak Bang, punya background, betul. Oke. Nah, kemudian seperti tadi Mas Jono sampaikan, kalau contohnya di dunia kuliner, kita di kuliner, tapi kita jangan berkutat hanya kulinernya aja. Oke. Bagaimana kita menjadi suppliernya, bagaimana kita menjadi membentuk suatu hal yang di luar daripada itu. Jadi kompetitor itu tidak hanya di situ aja gitu, Mas. Oke. Artinya gini. Ketika kita, contoh kecil saya bikin, mungkin ketika kita memancing di kolam pancing, tentunya banyak kan pemancing-pemancing ya, banyak. Apakah kita takut kita nggak dapet gitu loh? Kan banyak kompetitor. Nah, dalam dunia usaha kita jangan pernah memikirkan kompetitor kita gitu loh. Kita berbuat aja yang terbaik, rezeki kita pasti ada gitu. Oke.
Jadi Dan tadi kalau yang Bang Joner bilang bahwa kalau kita kuliner jangan fokus ke kuliner doang, mungkin ke suppliernya. mungkin kita bisa create sendiri gitu loh. Oke. Dalam- Jadi toolsnya tuh nggak cuma satu ya. Jangan hanya satu gitu. Kita boleh berteman dengan pengusaha kuliner, pengusaha kafe, tapi bukan menjadi kompetitornya dia. Misalkan kita, bos, bro, lu mangkok lu dari mana? Contoh kecil exactly. ya. Atau lu punya Ayamnya dari mana Ayamnya dari ngambil? mana? Oke, Gue boleh dong, gue masukin dong. Gue pokoknya harganya sama deh, atau bisa setidaknya di bawah sedikit. Bagi-bagi dong gitu. Oke. Nah itu kan artinya kita bangun pertemanan dari situ, dari situ mungkin ke yang lain akan banyak lagi, Mas. Ya. Gitu. Jadi memang memperluas link ya. Betul. Kenalan ya. Terus bagaimana kita tadi ngelihat bahwa ada peluang. Jadi bukan semata-mata ketika mau bikin usaha, modal 100 juta, 200 Itu juta. Mas yang bikin. Iya, itu kita- banyak yang betul. ya bukan pikiran banyak orang ya, tapi sebagian apalagi khususnya anak muda kalau mau usaha pasti mikirnya modal, uang gitu ya. Itu juga yang saya tekankan ketika saya diundang beberapa ke sebagai narasumber ke Ya. beberapa universitas, Mas ya. Karena organisasi kami itu juga kan HIPMI itu selalu mengembangkan pelaku-pelaku usaha UMKM lah khususnya, atau startup lah gitu ya. Jadi di sana pun kita tekankan jangan hanya berpikir menjadi seorang pegawai negeri, jadi ini, jadi itu. Oke. Nah, kita harus berupaya untuk membangun sebuah dunia bisnis usaha Iya, yang mungkin tidak common ya. Jadi itu lebih punya peluang, Mas, Benar. yang tidak common gitu. Iya benar, karena kalau yang something new ya, Iya. punya pasar gitu Iya. kan, itu berpotensi untuk besar ya Bang ya. Betul. Nah Bang, kalau tadi Abang cerita, ini dari tadi di cruise ship ya, di kapal pesiar, terus balik ke Indo jadi pengusaha. Sebenarnya backgroundnya Bang Joner nih apa sih dulu? Pendidikannya dulu? Pendidikan awalnya itu saya tuh di Akademi Pariwisata. Oke. Nah, Agak tapi relate ya sama agak pekerjaan relate. di awal Iya, ya? Betul, Oke, karena relate oke. sehingga ketika kembali ke Indonesia saya membuka usaha yang masih related juga, Mas. Nah, tapi ketika saya mendirikan beberapa perusahaan, terutama yang terkait dengan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dan ada juga ekspor impor sih sebenarnya, Mas. Oke. Ya, kita juga partner dengan orang asing juga di sini. Jadi saya pun berpikir saya harus paham juga dunia dalam dunia perjanjian dan segala macam, sehingga saya kuliah lagi di Fakultas Hukum. Ya, jadi selesai, kemudian saya mencoba lagi nih, kebetulan ada waktu senggang, saya ikut belajar juga, saya ikut mengisi Oke. sebagai narasumber Bagus. gitu, Mas. Itu kalau aku dengar cerita tadi, it's such a good move ya. Bagaimana background pariwisata, terus bikin usaha, terus tahu bahwa ini akan bersentuhan dengan tadi hukum, Betul. perjanjian. Itu kenapa Bang Joner akhirnya ngelanjutin ke Betul, hukum. betul. Oke, wow. I mean, ini yang harus kita punya nih Bang, bahwa pemikiran untuk belajar ya. I mean, banyak orang kadang berpuas dengan apapun yang mereka punya. Kalau kita bisa belajar sesuatu yang baru, apalagi itu membantu karir kita ya Bang ya, kenapa enggak? Dan itu waktu Bang Joner memutuskan, oke, gue kuliah lagi deh, kuliah hukum, berarti udah lumayan dewasa dong ya. Sudah. Bukan lagi di usia kuliah sebenarnya. Bukan, extension. Extension jatuhnya, jadinya. ya. Kenapa masih mau belajar gitu? Kenapa udah punya uang, ngapain belajar? Kan simple kalau orang Karena mikir kan. gini, Mas, saya berpikir sebelum saya mulai sesuatu, saya harus pelajarin dulu Oke. dalamnya. Artinya walaupun kita punya staff, punya karyawan, tapi saya selalu turun duluan, sehingga saya tahu apa yang akan dilakukan mereka nanti, saya bisa mengajari. Nah, ketika kita ngajarin seseorang, kita nggak tahu apa medannya seperti apa, ya kita nggak bisa tahu mereka akan melakukan hal-hal apa gitu loh. Jadi Oke. itu yang bikin saya harus pelajarin dulu sebelum saya menyuruh orang atau menyampaikan ke yang lain gitu, Mas. Kira-kira Oke. begitu. Baik, wow. I mean, long story ya. Jadi Ya, sebenarnya, tapi perjalanannya lagi-lagi Bang Jonernya, kita sepakat bahwa nggak ada yang instan ya. Betul. Pasti Bang Joner yang sekarang adalah produk dari banyak sekali trial and error ya. Pasti. Istilahnya up and downs ya. Iya, Jadi iya. kalau teman-teman ngelihat seseorang yang gifted nih, kayak yang kita dapat hadiah dari proses yang Betul. jauh sekali, nggak ada yang gampang. Mungkin ya kalau tadi punya privilege ya, keluarga Ya, pengusaha ya, itu mah udah biasa dan banyak seperti itu. Nah, Bang Joner, pengusaha dan politik, it's very interesting as well as risky juga menurut Ya. aku ya. Beresiko loh menjadi pengusaha dan berpolitik. Bang Joner sekarang
sekarang juga aktif di politik ya. Let's say Betul. kita jadi sebut politisi ya. Kenapa dari pengusaha akhirnya mikir, oke, saya mau ke politik? Saya kurang sependapat sih kalau ada yang mengatakan bahwa dunia usaha, pengusaha dan politisi itu risky ya, saling Oke. benturan. Oke. Saya kurang sepakat ya. Justru bagi saya itu related banget gitu loh. Related banget ya? Sangat related. Oke, good. Justru saya pengen mengajak, saya juga sudah mengajak ya sebenarnya, mengajak teman-teman pengusaha-pengusaha, ya dulunya saya junior, sekarang kan senior gitu kan ya. Jadi saya juga mengajak mereka, ayo dong terjun, kita harus ada di dalam itu. Oke. Supaya jangan di dalam itu kan artinya perlu nano-nano ya. Jangan hanya akademisi, jangan hanya Ya, aktivis, harus beragam ya? harus beragam. Oke. Dan kita punya modal untuk itu. Modal apa? Setidaknya seorang politisi itu pasti harus lengkapi dengan logistik ya. Pasti itu, nggak bisa nggak. Apalagi kalau kita punya tujuan ke depan, Baik. jangka panjang. Nah, saya selalu menekankan juga ke junior adik-adik saya juga saya bilang, nah jangan pernah alergi dengan politik, jangan pernah alergi, Iya. karena kita selangkah dari rumah itu sudah berpolitik. Di rumah pun kita berpolitik sebenarnya, Ya. gitu. Jadi apalagi di dunia bisnis itu penuh dengan intrik-intrik mas, Oke. politik. Saya kadang-kadang pernah sampaikan begini, hey teman-teman, kita itu jangan hanya mengentertain pejabat-pejabat, dan kita juga perlu dong sekali-sekali entertain. Kapan saatnya itu? Nah di sini kita harus mulai belajar gitu, supaya ada chemistry antara pengusaha dan pemerintah. Karena pengusaha kan bisa dikatakan mayoritas pasti mengandalkan dana-dana dari pemerintah juga, pasti pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah gitu. Nah boleh saya sampaikan Mas Jono bahwasanya para politisi pun, politisi maupun yang sudah yang akan mau menjabat atau mencalonkan, mereka kan kebanyakan itu mencari sponsor kan. Ya. Itu bukan rahasia umum kalau saya bilang. Benar. Mereka mencari sponsor. Nah, kenapa bukan kita sendiri sih? Kalau Benar. kita punya, Toh kita kita mah punya sendiri gitu. modal ya, Iya. punya logistik tadi. Dan kita sudah biasa memanage perusahaan, dan mungkin kita memanage orang juga bisa gitu loh. Oke, jadi Kira-kira manajerialnya gitu. udah dapat. Sudah dapat. Kalau Nah. bisa kita manage tadi satu perusahaan, who knows kita bisa lebih manage lagi Betul. society, community. Nah, Betul. ini menarik bahwa Bang Joner mengatakan bahwa pengusaha punya kesempatan yang cukup besar ya. Betul. Tadi karena kita memanage orang dan juga bertemu beragam orang dalam satu culture perusahaan, punya modal. Jadi kenapa enggak seperti itu kan? Betul. Untuk kita berpartisipasi dalam hal ini politik yang tentunya kalau aku lihat ya Bang, kenapa banyak anak muda alergi sama politik? Karena mereka kadang nggak paham bahwa saya gini mengerti bahwa kalau yang sering ditampilkan di TV adalah yang sisi jeleknya lah ya. Padahal banyak sekali yang bagus sebenarnya. Banyak sekali, betul. Nah, bagaimana Bang Joner memberi pengertian kepada anak-anak muda, khususnya pengusaha muda gitu ya, bahwa nggak apa-apa berpolitik, nggak usah takut. Kan memang ya kalau kita stick on our commitment, koridornya benar ya, malah harusnya bangga karena kita bisa ambil andil gitu seperti itu. Nah, Jadi begini Mas Jono, saya selalu menyampaikan juga bahwasanya, tapi saya menyampaikan itu dengan beberapa contoh suksesor ya, contoh seseorang yang sudah sukses, seperti Bapak Menteri, seperti betul sekali. bahkan seorang presiden kita sekarang pun basicnya pengusaha, benar, gitu. Pak Joko Widodo. Banyak menteri-menteri, wakil presiden segala macam itu senior saya kebetulan, yang menteri-menteri kebetulan senior saya banyak. Jadi mereka pondasinya diperkuat dulu, artinya mereka sudah punya setidaknya ongkos kita ke sana kita udah ada gitu loh. Jadi kita nggak perlu cari-cari minta-minta juga segala macam gitu. Nah, Aha. itu modal kuat sebenarnya kita. Dan saya selalu memberikan pandangan bahwasanya dunia usaha ini ketika kita hanya menjadi penonton atau menjadi penyuara saja, itu sampai kapanpun kita nggak akan pernah terlibat di situ. Jadi kita sebaiknya ikut serta terjun ke dalam, biar ikut merasakan euforianya seperti apa gitu. Oke. Nah, toh juga kita tinggal ngebentuk yang seperti saya bilang tadi, memanage bagaimana supaya pemerintah saat ini kan kita butuh pengusaha-pengusaha muda yang sudah mapan. Oke. Karena setidaknya ketika kita, for example ya Mas ya, ketika kita sudah menjadi seorang pejabat nantinya, kita pun sudah paham siapa teman-teman kita yang bisa kita pekerjakan, yang bisa kita percaya gitu, Yeah. yang bisa kita percaya mengerjakan sesuatu, sehingga saya rasa itu kolaborasi yang luar biasa ya.
Jadi saya rasa penting buat teman-teman pengusaha muda jangan pernah bertolak belakang dengan apa yang sudah ada saat ini. Kita harus belajar, kita lihat bahwasanya pengusaha itu sangat dibutuhkan untuk ikut serta, berperan serta dalam pemerintahan saat ini gitu, Mas. Betul. Dan kalau kita lihat tadi bahwa kita tadi Bang Joner tadi bilang bahwa sebenarnya banyak suksesor kita ya, bapak-bapak bangsa kita yang sudah berhasil, background emang pengusaha benar-benar. Betul. Pak Presiden Joko Widodo. Betul. Ya. Boleh kita sebut lah, ya, menteri lah, banyak lah itu Thohir ya. lah, Sandiaga Uno segala macam banyak banget. Bahkan kalau di US ya Donald Trump, betul. Beliau malah duluan dulu jadi pengusaha, baru jadi presiden. Itu yang harus kita tiru. Oke, menarik bahwa sebenarnya nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Dan ini udah biasa sebenarnya bahwa jadi pengusaha dan terlibat di politik. My next question nih, Bang Joner. Tantangan terbesar ketika sudah menjadi pengusaha lalu hijrah ke politik. Apa tantangan terbesar tadi menurut Bang Joner sendiri? Hanya masalah waktu sih, Mas. Oke. Iya, masalah waktu. Gimana kita memanage waktu kita aja. Artinya ketika kita di dunia usaha pasti ada beberapa kesibukan yang kita nggak bisa on time kadang-kadang ya. Ketika kita udah janji dengan klien nggak bisa kita tinggal gitu. Terpaksa kadang-kadang itu sering dadakan gitu. Nah, kalau di politik saya rasa fleksibel ya. Jadi lebih mengarah kita jangan terlalu ambisius. Kalau ambisi boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu bagus supaya kita mencapai target gitu. Nah, ketika kita ambisius nanti jadi tujuan itu jadi jelek, jadi nggak baik gitu loh. Nah, saya rasa ini dua hal yang saling berkesinambungan, saling bersinggungan juga, bahwasanya dunia usaha dan dunia politik itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Gitu. Waktu, itu sesuatu yang memang mahal ya. Betul. Dan kadang saya paham sih Bang, kalau kita yang misalnya sehari-harinya sibuk sekali ya. 24 jam tuh nggak cukup. Ya, Bang ya. Kadang aku juga mikir ini bisa nggak sehari 34 jam mungkin ya. Tapi juga ya 24 jam. Tapi tadi managing time managementnya harus penting nih. Bahwa untuk jadi pengusaha dan berpolitik tuh lagi-lagi berarti dengan kata lain ya Bang Joner bahwa ketika kita punya dua kaki ini ya, dua ranah ini, menentukan prioritas penting ya. Jadi mana yang harusnya hari ini kita prioritaskan, yang mana masih bisa kita tahan dulu. Jadi yang mana bisa diwakilkan gitu. Itu yang Bang Joner belakangan terapkan seperti itu. Oke. Wow. Itu kenapa aku harus ngobrol sama orang yang memang bergelut sebagai tadi usahawan, businessman. Karena ilmu-ilmu kayak gini kan nggak ada di buku ya Bang, kayak time management, priority seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi Bang Joner sudah menerapkan dan berhasil seperti itu. Nah Bang, politik, kalau saya nggak salah nih, Bang Joner ini ketua DPD Partai Perindo Pematang Siantar. Betul. Waduh. Bicara Pematang Siantar dan tadi DPD Partai Perindo di Pematang Siantar, apa yang sudah Bang Joner lakukan untuk teman-teman di daerah di sana di Pematang Siantar? Jadi sebelumnya saya perlu sampaikan juga bahwasanya sebenarnya sekarang ini menjabat dua ya. Satu sebagai Ketua DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Karena saya juga tinggal di sini di Jakarta. Base-nya di Jakarta. Keluarga saya juga di Jakarta. Tapi darahnya Pematang Siantar. Darahnya tetap Pematang Siantar. Mantul. Nah, jadi terakhir itu sekitar 6 bulan lalu saya diminta untuk turun ke daerah karena saya lihat juga peluangnya ada ya di sana ya. Saya juga sedikit agak miris melihat karena sebelumnya kita tidak punya kursi di Pematang Siantar ya. Jadi saya sebagai putra daerah, kebetulan saya juga punya klub bola Mas di sana. Waduh. Klub bola yang sedang berlangsung di Liga 3. Liga 3. Jadi saya memang sering rutin tanpa saya jadi ketua DPD Pematang Siantar juga saya sering. Karena gini Bang, istilahnya itu kan darah kita ya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Keluarga besar saya masih di sana. Mau kita dimanapun ya pasti baliknya ke Pematang Siantar. Dan walaupun tadi sebelum ini pun sudah sering. Sudah sering. Sudah sering. Kebetulan saya juga ada bisnis di Medan, jadi saya bolak-balik juga Mas kadang-kadang gitu loh. Nah kebetulan saya lihat menarik juga ini gitu. Jadi saya mengajukan untuk jadi ketua juga di sana. Di sana dan kebetulan cocok ya sampai sekarang.
saya sudah menyelesaikan tugas saya untuk meloloskan verifikasi internal. Untuk walaupun badan saya di sini, tapi saya sering bolak-balik gitu. Saya juga punya beberapa staff ya di sana untuk melakukan pekerjaan urusan kantor dan urusan ini. Kita juga sudah membuat kantor Perindo juga di sana gitu. Oke. Baik. Nah, kalau bicara mengenai kembali lagi bahwa pengusaha dan politisi, Bang. Kalau tadi kan Bang Joner menyebutkan sebenarnya ini nggak masalah, bisa saling mendukung gitu ya antara kerjaan ini, malah tidak bertentangan sebenarnya. Di satu sisi juga sangat menguntungkan karena kita sebagai pengusaha sudah punya modal, sudah kebentuk istilahnya mentalnya karena sudah menghandle satu perusahaan, dan berpolitik juga kurang lebih sama karena kita tahu politik itu kan artinya cara ya, bagaimana cara kita tadi mempengaruhi ya, membuat kebijakan dan hal-hal lain. Di luar itu, Bang, kalau tadi kan tantangan terbesarnya waktu ya. Hal lain yang menurut secara pribadi misalnya Bang Joner, apa yang menurut Bang Joner harus dimiliki seorang politisi? Kalau tadi kan manajerialnya bisa nih pengusaha. Di luar itu apakah ya mental tadi sudah disebutkan. Ada hal lain tidak yang ketika orang ingin terjun ke dunia politik harus apa? Kalau bagi saya yang pertama itu support dari keluarga. Oke. Ya, dukungan dari istri yang paling. Kalau saya berkeluarga, jadi dukungan dari istri itu paling utama. Karena saya itu pulang ke rumah pun kadang-kadang jam 4, jam 3. jadi subuh ya? Subuh maksudnya. Tapi perginya juga pergi dari rumah juga kadang-kadang siang gitu. Benar. Jadi memang kadang-kadang kita kan harus mengikuti berarti dunia ini ibaratnya support system ya, Bang? Support system, betul. Oke. Ya. Kenapa sepenting itu? Penting banget, Mas. Karena kalau misalkan kita di rumah tidak dukung istri, nah misalkan ngomel-ngomel segala macam, kita pun di luar sana pun kan artinya apa ya, kurang tenang juga mikirinnya. Pasti pikiran kita ke rumah, oh berarti anak-anak aman gitu. Nah itu sangat penting sekali buat saya, dan itu membuat saya nyaman. Apalagi kadang kasih antar ke pematang siantar, saya kadang ninggalin keluarga itu 3 bulan, 2 bulan gitu. Saya kadang-kadang 2 bulan di sini, 3 bulan di sana atau sebaliknya gitu. Nah jadi tantangan yang paling utama itu bagi saya pribadi ya, yang paling dasar itu keluarga dulu. Ketika keluarga kita support, kemanapun kita melangkah nyaman itu. Tapi tetap harus menjaga kepercayaan. Benar, gitu. Karena keluarga, ya tadi support system ya, keluarga, orang tua, pasangan seperti itu, memang secara nggak langsung ya, Bang, mempengaruhi termasuk psikologi doanya kita, juga ya, mental kita. Kalau mereka support pasti kita makin lebih semangat. Betul. Mereka juga tuh kayak pengingat sih, Bang. Betul. Ya kalau kita salah diingetin gitu kan. Kadang itu kenapa somehow pribadi yang baik juga itu karena support sistemnya. Orang tuanya seperti apa, istri atau pacarnya seperti apa. Jadi find your own soulmates ya, yang memang memahami positif, yang baik. Karir kita harus pahamin gitu. Jadi jangan sembarangan memilih pasangan atau support system, karena itu pasti ngaruh ke kerjaan, bro. Jadi pilih-pilih ya teman yang baik, maksudnya bukan pilih-pilih yang kaya, enggak, yang baik, yang positif. Nah, Bang, satu lagi, Bang. Berapa tahun berarti di politik? Sudah sampai sekarang? Saya bergabung hanya satu partai, sampai sekarang juga hanya Partai Perindo. Sudah berapa tahun? Dari 2017. Oh, lumayan ya. Sudah lumayan. Dan itu pun sebenarnya persis seperti yang ditanyakan Mas Jono tadi. Awalnya itu banyak juga pergumulan yang terjadi ya di pikiran saya. Ngapain sih ikut begitu? Masih alergi banget tuh saat itu. Iya, wajar lah itu. Buang-buang waktu. Nah, sementara begini kita juga harus ngurusin kerjaan segala macam gitu. Tapi kita lihat di lingkungan organisasi HIPMI saya dan Kadin saya pun, saya ngelihat di situ lintas partai semuanya ada gitu. Benar. Tergantung kita nyamannya di mana gitu kan. Nah, jadi tadi terkait pertanyaan Mas Jono tadi juga, apakah ada benturan? Kalau bagi saya sih ngelihatnya itu ya, justru saya nih selalu membanggakan diri bahwa saya orang partai loh. Saya orang partai, saya ketua partai. Saya membanggakan diri ke orang-orang, bukan menyembunyikan, karena kadang-kadang itu efek juga ke bisnis, Mas. Ya, terus terang saya bilang, to be honest, kalau kita punya anggota dewan di satu daerah, itu juga kan melihat dari partai mana. Nah itu kalau misalkan kita ada urusan pekerjaan dengan daerah terkait, ya kita langsung menghubungin mereka juga sebagai sesama kader gitu, sesama kader. Bos, gue ada begini, lu bantu dong gini-gini. Oh ya, boleh, dibukain jalan lah istilahnya. Dari situ sering saya pribadi sering mendapatkan beberapa kemudahan dan pekerjaan. Jadi bagi saya menjadi orang partai satu kebanggaan buat saya, dan saya pun menyampaikan message ini juga ke teman-teman pengusaha.
supaya bisa mengikuti langkahnya Oke. untuk menjadikan lebih besar lagi lah gitu. Benar. Dan bahwa tadi link itu penting sekali ya Bang ya. Sangat penting gitu. Apalagi untuk kita yang memang punya usaha dan berpolitik ya, tapi tentunya dengan cara yang benar ya Bang. Link itu sangat penting Mas, tapi link itu jangan dibiarin, harus dijaga. Oke. Harus di-maintain terus gitu loh. Oke. Mungkin sekarang kita nggak butuh, tapi nanti 3 tahun 2 tahun ke depan, oh ya teringat si Anu pernah pernah dikenali, coba ngobrol. Nah Oke. itu nanti dari situ ke sana ke sini selalu dibukain pintu gitu Baik. Mas. Waduh. Ini pengusaha tuh harus gesit ya. Harus gesit dan harus cepat berpikir gitu Mas. Apa juga politik juga harus gesit juga. Politik juga, betul. Tapi ya apapun yang kita kerjakan ya harus tahu lah ya bahwa ada hal-hal yang memang kadang memang shortcutnya bagus, tapi ada shortcut yang nggak benar. Ya, Nah itu juga betul. mungkin harus hati-hati lah. Makanya gitu kita ya. milih-milih juga kan benar. teman-temannya. Nah Bang Joner gimana nih dalam memahami bahwa kadang ya tadi kita tahu bahwa pengusaha dan politik ini kan dua-duanya pekerjaan yang bagus sebenarnya. Ya. Bagaimana Bang Joner tetap menempatkan dirinya ya di track yang memang seharusnya, tidak akhirnya mungkin kesleo seperti itu. Ya, Aha. tentunya bisnis itu merupakan dapur kita ya. Oke. Itu yang paling kita prioritaskan dulu supaya bisa melangkah ke yang lain gitu. Tentunya fokus kita, pekerjaan kita sudah beres, cash flow kita bagus, jadi kita bisa memikirkan hal yang lain yang mungkin sebagai penunjang untuk masa depan. Karena politik ini kan buat masa depan Mas. Tapi kalau dunia bisnis ini kan dari masa lalu sampai sekarang yang masa depan terus gitu loh. Oke. Jadi kita harus memikirkan itu dulu dan nyaman, di rumah pun nyaman, jadi kita pun kerja nyaman gitu. Oke. Gitu. Dan kita juga sadar bahwa kita punya value ya Bang ya. Betul, Punya value, betul. punya modal, punya kemampuan. Betul. Jadi tidak akhirnya ketika terjun ke politik tidak kaget dan Ya. bukan modal nekat gitu ya. Betul. Karena kita sudah amunisinya udah kuat nih. Iya betul. Oke. Dan di dunia politik ini pun Mas kita nggak bisa terlalu terlalu berkeinginan besar secara instan harus begini gitu loh. Jadi kita pelajarin dulu pelan-pelan, pelajarin bikin senyaman mungkin diri kita, baru kemudian kita siap nih untuk ngebuang gitu loh. Oke. Gitu. Kalau ada pertanyaan berarti tidak nyesel ya masuk ke politik. Oh sangat tidak nyesal. Saya Oke. justru menyesal karena terlambat. Oke, asik. Menyesal dari tapi kan paling tidak walaupun Sudah terlambat terjun. ya sudah terjadi Iya, dan betul. sudah tadi ada banyak pembuktian. Bang, target apa Bang di 2024? 2024 karena itu kampung halaman saya Aha. dan banyak keluarga besar di situ juga. Saya mungkin akan mencoba untuk bertarung di Pematang Siantar ya. Oke. Untuk di legislatif lah dulu kita. Oke. Dari sana Baik. dulu melangkah nanti. Semoga amanah apapun yang amin. dicita-citakan ya, Bang ya. Kebetulan Aha. di sana saat ini kan memang tidak ada kursi ya Mas. Oke. Karena saya juga baru beberapa bulan yang lalu diamanahkan untuk di sana. Saya punya target besar luar biasa juga sebenarnya di sana. Saya menargetkan satu praksi untuk duduk di DPRD Kota Pematang Siantar. Pematang Siantar. Iya, iya. Oke. Karena itu akan merupakan sejarah buat saya juga kalau saya bisa mendudukkan dewan-dewan di sana Amin, gitu amin. loh. Ya. As long as kita punya tujuan baik, Betul, niat baik ya betul. insya Allah ya ada jalan dari yang maha kuasa Dan ya, ini Bang, ya. waktu kan sudah mepet sebenarnya nih. Oke. Makanya Iya. 2 tahun mah bentar banget. enggak 2 tahun Mas. Iya sih. Akhir tahun ini kan sudah verifikasi partai. 2023 iya benar-benar. Akhir tahun ini sudah verifikasi partai. 1,5 kita ya harus paling rutin. ya. Benar, Iya. benar. Tahun depan sudah fight. Iya. Bahwa 2024 tuh sudah sangat di depan mata. Iya, sangat penuh mata. Oke, Bang, terima kasih sekali Siap. atas waktu dan juga tadi pengalamannya luar Baik. biasa. Kita belajar bahwa lagi-lagi ya Bang, apapun yang kita punya itu nggak ada yang instan, semuanya proses. Dan kalau kita bisa punya banyak manfaat, ya kenapa tidak untuk kita coba bidang lain dan Betul. salah satunya politik. Asal kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah gitu kan, karena semuanya pasti punya resiko. Tapi dan tadi Bang Joner menyebutkan bahwa kalau bisa lebih kenapa enggak untuk Ya, bermanfaat tentunya. betul. Baik, dan terima kasih untuk Bang Joner atas waktunya dan juga bagaimana tadi kita berdiskusi ya, dan sukses nanti untuk di Pematang Siantar. Terima kasih. Saya belum pernah sih ke sana.
Pas lewat, kalau mau ke Danau Toba pasti lewat ya? Kalau dari Medan pasti lewat. Oke. Iya. Boleh nanti saya ke sana. Saya Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, pasti ke Danau berapa Toba. jam dari Medan ke 2 jam karena kita udah punya tol. Udah punya tol. Deket lah. Sampai Tebing Tinggi ya. Tebing tinggi ya. Oke, ini orang Medan juga depan Iya, saya. iya. Boleh deh kita ke Medan kapan-kapan Boleh. ya Bang ya. Siap. Makan apa? Dengan Durian senang ya? hati. Durian ya. Kalau Medan durian. Pematang Siantar sama lah. Ya? Siantar juga durian, tapi ada roti yang legend di sana namanya roti yang sangat disukai Apa setiap tuh? orang pasti datang. Ya roti namanya sih roti ganda ya. Tapi setiap turis pasti mampir. Pak Sandiaga Uno, menteri-menteri, Pak Hatta juga sudah pernah. Pak Hatta sudah pernah sana. Roti itu ya, roti itu. ganda ya. Dengan kopinya juga yang Oh ciri ya, khas. kopinya Iya, betul, iya. kopi Pematang Next time kita Siantar. bawa ke sini deh. Sure. Atau kita ke sana ya. We never Boleh, know. iya. Sehat-sehat Bang. Dan Please, ya. dikontak aja kalau Sure. ke sana. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, ini kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini movement kita tuh somehow sesuatu yang memang sangat bisa kita sadari bahwa ini hal-hal yang kita perlu, yaitu produktif ya, solutif, modern, bersih, berintegritas, ini paling penting ya, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Alright. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal dan sudah mencantumkan quote dan sudah follow tentunya ya Instagramnya Partai Perindo, jangan lupa nanti kita akan umumkan pemenangnya minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Tapi follow dulu, kalau belum follow gak bisa ikut, jadi tinggal klik tombol follow-nya. Sekali lagi Bang Joner, sehat-sehat untuk Terima semua kasih, rencananya Mas Jono. ya, semoga amanah. Amin. Semoga banyak manfaat untuk teman-teman di Pematang Siantar dan di Indonesia pada umumnya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, signing out. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan oleh